Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang rencana dari PSSI yang akan menurunkan pemain-pemain muda di Piala AFF tahun ini dan juga tentang Shin Tae-yong yang belum menandatangani kontrak baru yang durasinya adalah 3 tahun ke depan, yaitu sampai tahun 2025. Kalau menurut saya teman-teman, rencana dari PSSI ini sangat bijak karena dengan menurunkan pemain-pemain muda di Piala AFF, tentu para pemain muda tersebut akan mendapatkan jam terbang dan juga pengalaman yang sangat berharga. Walaupun Piala AFF ini memang adalah turnamen yang berstatus level ASEAN ya, tapi ya tetap saja ini kan adalah turnamen berlevel internasional. Artinya sangat penting bagi para pemain muda mereka mendapatkan pengalaman bermain di level internasional. Dan juga bisa saja nanti tim ini dipersiapkan untuk tampil di ajang SEA Games yang jika saya tidak salah akan diselenggarakan tahun depan. Jadi nanti ke depannya juga yang saya harapkan akan ada 2 timnas. Timnas A dan juga timnas B. Tapi bukan berarti timnas B itu adalah timnas pelapis, enggak juga. Tapi timnas B itu akan diisi oleh mayoritas pemain-pemain muda yang akan juga bisa nanti bermain di turnamen-turnamen level ASEAN. Sedangkan timnas A adalah timnas senior yang akan lebih fokus untuk bisa bersaing di level Asia. Karena seperti juga yang sebelumnya pernah dikatakan oleh Shin Tae-yong bahwa dia ingin agar timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia. Kenapa? Karena timnas Indonesia punya potensi untuk bersaing di level Asia, punya potensi untuk menjadi macan Asia. Maka itu pada saat timnas kita punya potensi, kenapa tidak kita kembangkan potensi tersebut? Dan saya pikir ini adalah momen yang baik bagi para pemain muda agar mereka juga bisa nanti memahami yang namanya game plan atau rencana permainan agar bisa bermain secara rapi di level internasional. Dan mereka tentu akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dilatih oleh Shin Tae-yong. Karena kita tahu Shin Tae-yong adalah pelatih yang memang sangat disiplin. Mengutamakan agar para pemain bisa berlatih dengan keras dan juga bisa berlatih dengan baik agar mereka bisa menyatu di atas lapangan. Dan juga para pemain muda ini nanti diharapkan bisa juga menembus ke level senior atau juga ke timnas A lah, istilahnya seperti itu ya, supaya nanti persaingan di timnas A semakin ketat. Dan jika nanti kita berhasil membentuk yang namanya timnas A dan juga timnas B, wah di sana nanti kita akan melihat kekuatan atau materi pemain yang lebih merata teman-teman. Nah itulah yang feeling saya coba untuk dibentuk oleh PSSI dan juga Shin Tae-yong supaya timnas kita punya materi pemain yang merata agar nanti jika ada pemain yang absen ya akan ada pemain lain yang bisa mengisi posisi pemain yang absen tersebut. Dan seperti yang pernah saya jelaskan di konten sebelumnya ya, di salah satu konten dari channel YouTube Triple B tentang Piala AFF, bahwa sebetulnya Piala AFF ini kan penting tapi tidak penting juga. Penting agar para pemain muda mendapatkan menit bermain dan juga jam terbang. Tidak penting untuk menjadi juara. Karena yang harus difokuskan adalah para pemain bermain secara rapi dulu. Tapi kan bukan berarti Piala AFF ini akan dilepas begitu saja. Gak mungkin dong. Gak mungkin PSSI lepas begitu saja. Enggak dong. Kalau bisa menjadi juara bagus. Tapi jangan juga dibuat prioritas. Atau keharusan ya untuk menjadi juara. Nah lagi-lagi nih. Tergantung juga nanti kepada kita semua. Jangan sampai nanti timnas Indonesia gak menjadi juara. Ya kalian akan berteriak-teriak di sosial media. Nah mindset kalian juga harus berubah. Jadi bukan saja mindset para pemain harus berubah, tapi mindset dari teman-teman juga harus berubah. Kita jangan sedikit-sedikit teriak, ya kan, pada saat timnas kita tidak bisa menjadi juara, tapi kita juga harus melihat progres yang berkesinambungan, yang kontinu. Maka itu harus ada yang namanya regenerasi, agar pemain-pemain muda juga diberikan kesempatan untuk tampil di level internasional. Dan saya masih ingat sebelumnya kan, pada tahun 2021, kan timnas kita yang bermain di Piala AFF kan, yang pada saat itu adalah edisi pertama bagi Shin Tae-yong, kan mayoritas adalah pemain-pemain muda yang sekarang sebagian besar sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia senior. Nah ini menurut saya adalah planning yang sangat baik dari PSSI dan juga dari Shin Tae-yong. Supaya nanti timnas kita punya memang pemain-pemain yang berkualitas. Karena yang dicarikan adalah kualitas bukan kuantitas. Maka itu harus diberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pemain lainnya. Dan juga yang saya dengar kabar baiknya bahwa nanti SEA Games akan merupakan salah satu prioritas. Nah itu bagus karena kan SEA Games itu adalah multi event ya. Jadi tim yang menjadi juara itu akan mendapatkan medali emas. Nah itu bagus juga. Dan kita kan adalah juara bertahan ya, atau pemegang medali emas dari SEA Games sebelumnya. Nah ini sekarang saya lihat PSSI bergerak on the right track bersama juga tentu planning yang dilakukan dengan Shin Tae-yong dan juga tentunya dengan Indra Safri. Sambil kita masih menunggu ya, direktur teknik yang baru ya, kayaknya belum ada ya.
Nah, tapi selain itu juga teman-teman yang membuat saya penasaran, sebelumnya saya pernah bertanya kan di konten sebelumnya, Shin Tae-yong sudah menandatangani kontrak atau belum? Karena saya tidak mendapatkan update. Ternyata tidak ada dari antara teman-teman yang menjawab di kolom komentar. Dan baru kemarin saya membaca berita bahwa sebetulnya belum menandatangani kontrak baru, walaupun final kontrak atau final proposal sudah diberikan kepada Shin Tae-yong sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi kan bagus juga sudah ada penjelasan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bahwa Shin Tae-yong sedang menjalani masa recovery setelah perawatan atau sedang menjalani perawatan atau ada kegiatan kesehatan lah, pemulihan kesehatan. Jadi untuk sementara ini tampaknya Pak Erick Thohir tidak ingin mengganggu Shin Tae-yong, ya gak masalah. Yang penting kan Shin Tae-yong sudah menyatakan bahwa dia akan tetap lanjut. Buktinya kan dia masih bekerja secara profesional dan kita doakan agar Shin Tae-yong bisa lekas fit, ya kan, supaya dia bisa kembali fit dan dia bisa kembali memimpin latihan-latihan dari Timnas Indonesia. Jadi disinilah teman-teman kita melihat pentingnya seorang pelatih bagi Timnas kita. Karena seorang pelatih itu bukan saja harus membentuk chemistry di antara para pemain, tapi juga harus membentuk mental dari para pemain. Dan saya lihat sejak Timnas dilatih oleh Shin Tae-yong, mental para pemain kita itu berubah total. Jadi mental para pemain kita itu semakin kuat, bukan saja ketika bermain di atas lapangan, tapi juga kuat untuk bisa bersaing. Kuat untuk bisa bermain sebaik mungkin, agar mereka menjadi bagian dari skuad inti Timnas Indonesia. Nah, inilah persaingan yang memang kita inginkan. Agar siapapun pemain dari Timnas Indonesia itu yang turun akan bermain mati-matian, akan bermain super serius, akan bermain habis-habisan supaya mereka bisa memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang 110% profesional. Jadi kalau ada pemain yang memang tidak perform, ya akan dia parkir dulu di bangku cadangan. Kalau masih nanti diberikan kesempatan tidak perform, bisa juga dia tidak akan panggil lagi ke Timnas Indonesia. Nah, saya harapkan dalam waktu dekat atau sebelum akhir bulan ini ya, karena kan kalau nggak salah akhir bulan ini sudah expire ya kontrak dari Shin Tae-yong, sudah ada penandatanganan kontrak baru. Untuk rencananya kan durasi 3 tahun ke depan. Jadi nih nanti saya harapkan akan ada roadmap juga bagi Shin Tae-yong. Apa saja sih target yang akan diberikan kepada Shin Tae-yong. Dan hebatnya kan Shin Tae-yong ini adalah pelatih yang nggak takut dengan target. Pelatih lain mungkin takut loh. Seperti dia sebelumnya diberikan target kan, kalau lolos dari fase grup Piala Asia U23 baru akan diberikan perpanjangan kontrak. Kan dia nggak takut, bahkan dia mengatakan kita bisa sampai ke 4 besar. Ternyata benar. Gila kan? Nah, artinya ketika kita punya pelatih yang mental baja, ya otomatis ya kan itu akan mengalir atau juga akan tersalurkan kepada para pemain. Ya kan ini yang bagus kan. Jadi para pemain kita juga otomatis punya mental yang kuat. Nah, artinya pengaruh dari Shin Tae-yong ini sangat besar teman-teman, baik secara teknis maupun non teknis. Dan yang saya sering lihat cuplikan-cuplikan video, Shin Tae-yong itu sangat dekat dengan para pemain. Ya kan dia juga sering tertawa, sering juga berbincang-bincang dengan para pemain, ya kan, sering juga jokes. Nah, ini artinya situasi atau juga hubungan di antara federasi dengan para pemain dengan juga Shin Tae-yong lagi harmonis. Ya, jadi ada baiknya juga kita jangan ganggulah hubungan yang sudah terjalin dengan baik ini, ya, dan ada baiknya juga kita membangun narasi-narasi yang positif di sosial media. Dan juga ini saatnya para pemain kita ini fokus untuk persiapan round 3. Memang kita masih menunggu hasil drawing ya. Nah, saya harapkan juga kalau bisa ya sebelum hasil drawing sudah ada lah signing kontrak ya, dan feeling saya pasti nanti akan dimuat di sosial media karena kita semua tentu mencintai Shin Tae-yong. Yang mungkin yang nggak suka dengan Shin Tae-yong mungkin 1% atau 0,5%, walaupun mereka berisik tapi ya nggak berpengaruh juga kan, karena Shin Tae-yong membuktikan segalanya dengan bukti ya, artinya bukan hanya dengan bacotan gitu, tapi ada buktinya. Walaupun banyak juga yang masih menyangkal bahwa keberhasilan Timnas ini karena Shin Tae-yong, karena sekarang Timnas punya banyak pemain-pemain diaspora Indonesia, tapi kan belum tentu juga pemain-pemain tersebut akan gabung ke Timnas seandainya pelatihnya bukan Shin Tae-yong. Dan setiap pelatih itu kan punya yang namanya rencana permainan. Kalau Shin Tae-yong tidak punya game plan, bagaimana caranya Timnas kita akan bermain dengan benar? Kalau bermain indah kadang-kadang, tapi kalau bermain benar sekarang kan sudah benar. Nah, inilah yang penting harus kita pahami. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir dengan akal sehat. Ya, jangan sampai kita berpikir negatif bahwa wah, ini kan karena materi pemain sudah bagus. Ya, materi pemain bagus, pelatihnya harus lebih bagus lagi. Dan gak gampang juga untuk menggabungkan semua pemain sebagai satu unit. Susah loh. Tapi Shin Tae-yong bisa melakukan itu. Dan juga semua pemain tampak nurut kepada Shin Tae-yong. Mau pemain yang bermain di Eropa atau pemain yang bermain di dalam negeri. Dan seperti yang pernah saya katakan, bahwa kita jangan meremehkan para pemain yang bermain di dalam negeri juga. Mereka juga punya potensi, tapi mereka harus fight untuk bisa masuk, untuk bisa menjadi bagian dari tim inti. Nah, nanti jika nanti Piala AFF memakai pemain-pemain muda, mereka juga harus fight untuk bisa menjadi bagian dari tim inti. Dan jika nanti mereka fight, mereka bermain baik, bukan tidak mungkin Shin Tae-yong juga akan mempromosikan mereka
Ya, karena kan mereka masih pemain muda nih ya istilahnya. Kalau bisa nanti pemain-pemain berusia 21 tahun saja yang diturunkan di Piala AFF. Supaya nanti kita lihat potensi dari para pemain kita. Karena sejauh ini saya belum membaca berita berapa ya batasan usia ya pemain nanti untuk Piala AFF. Kalau bisa yang 21 tahun saja. Supaya nanti bisa bertahan lama juga. Ya kan, kalau bisa nanti bermain juga di Piala AFF U23. Ini sudah wacana yang bagus nih. Yang pernah juga saya katakan sebelumnya, kalau bisa Piala AFF ini memakai pemain-pemain muda saja, gak masalah, kasih mereka jam terbang. Dan tidak harus juga semua pemain dari kompetisi dalam negeri, kan bisa juga nanti pemain yang bermain di Eropa, pemain diaspora Indonesia, semua kita tampung lah. Pokoknya asalkan pemain tersebut punya darah Indonesia dan juga punya niat yang baik untuk membela timnas Indonesia. Jadi kita harus welcome, kita harus open. Bahkan timnas Belanda itu ya, yang dini hari tadi bermain imbang lawan Prancis, dari 26 pemain yang mereka bawa ke Euro, ada 17 pemain yang sebetulnya bisa membela negara lain. Termasuk salah satu negara itu adalah Indonesia. Tapi mereka memilih Belanda. Gak ada tuh yang aneh-aneh di Belanda. Gak ada tuh yang berteriak. Gak ada tuh yang mengatakan salah atau benar. Ya kan, gak ada tuh yang mengatakan bahwa Ronald Koeman bisa membuat Belanda bermain baik karena begitu banyak pemain yang sebetulnya bisa bermain bagi negara lain. Tapi memilih Belanda, gak ada kan? Hanya di Indonesia aja yang mengatakan itu. Aneh. Tapi itu adalah fakta. Tapi ya fakta yang lebih benar lagi adalah bahwa Shin Tae-yong adalah masterclass. Karena Shin Tae-yong, timnas kita berubah total. Dan kita harapkan kesehatan dari Shin Tae-yong ya akan lekas fit, dia akan segera pulih agar dia bisa kembali ke Indonesia dan juga memimpin timnas Indonesia. Jujur teman-teman, saya sudah rindu permainan dari timnas, tapi tentu saya harus sabar kan. Karena sementara ini kan nggak ada permainan dari timnas kecuali timnas U16 dan juga nanti timnas U19. Saya nonton permainan timnas U16 kan. Semalam kan cantik banget permainannya, ya wajar lah cantik. Ya kan saya juga posting tuh di IG story. Ya pelatihnya saja sudah beda, tapi siapa pelatihnya? Nova Arianto. Siapa Nova Arianto ini? Dan apa posisi dia sebelumnya? Dia adalah mantan asisten dari Shin Tae-yong. Maka itu mainnya cantik. Maka itu para pemain confidence levelnya tinggi. Ya kan beda total dengan timnas U16 yang sebelumnya dilatih oleh Bima Sakti. Mau ada yang marah sama saya ya silakan. Karena ini fakta yang saya jelaskan. This is the fact. Ya kita lihat. Ya, bagaimana timnas U16 kita bermain begitu cantik, begitu rapi, ada movement of the ball, ada passing-passing pendek, ada direct pass, ada skill individu, semuanya digabungkan menjadi satu. Baru permainannya terlihat indah di atas lapangan. Ya, kita tunggu perjuangan dari para pemain muda kita dan kita tunggu penandatanganan kontrak dari Shin Tae-yong dan juga nanti, ya masih lama, kita tunggu Piala AFF tahun 2024 yang sebelumnya kita semua ingin agar timnas menjadi juara, tapi sekarang sebagian dari kita mindsetnya sudah berubah. Ya gak juara gak apa-apa, yang penting kita punya pemain-pemain yang bagus, kita menjalankan regenerasi, dan juga timnas kita bisa bermain rapi, itu yang kita inginkan. Bermain rapi, otomatis prestasi itu akan datang. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.